Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Sangat bahagia. Untuk apa minum obat lagi? Bahkan tadi malam itu kamu begitu liar dan serius. Mas Alex, Bagi Aina kembali akan mencubit Alex, tapi Alex segera memegangi tangan sang istri dan memeluknya. Sayang, ayo kita mandi, daripada pagi-pagi kamu marah-marah, bujuk Alex. Gak mau, Aina menggeliat agar pelukan Alex terlepas. Ayolah sayangku, tak peduli itu. Alex menggendong Aina bagai koala dan membawa anak koala yang menolak itu untuk mandi. Sejam kemudian, Aina sudah mandi dan berganti baju. Ia melihat Alex yang masih sibuk menyisir rambut. Aku cocok model rambut gimana? Belah tengah, samping, atau cepak? Botak, lirik Aina cepat. Apa kamu bilang? Alex menoleh ke arah Aina. Botak aja mas, ucap Aina mengulum senyum. Bagaimana bentuk Alex jika pria itu botak ya? Kalau aku botak, nanti kamu gak bisa menjabak rambutku lagi dong. Saat kamu, ledek Alex dengan wajah. Bantal pun melayang ke wajah Alex. Untung pria itu segera merangkap ya. Mas, ayo pulang. Aina segera berdiri. Hari ini aku libur. Mari kita kencan, ajak Alex merangkul Aina. Mau kemana? Tanya Aina. Kamu mau kemana? Alex kembali bertanya. Pria itu mengelus kepala Aina seraya menghujani dengan kecupan. Ke pantai. Sudah lama Aina tidak pergi ke pantai. Ia ingin pergi ke pantai bersama suaminya. Pantai ya? Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Mas, teriak Aina bahagia menikmati deburan ombak di pantai. Mas, sini. Dari dalam air, Aina melambaikan tangan pada pria yang duduk di bawah pohon kelapa. Pria itu hanya bisa tersenyum melihat wanita yang begitu senang bermain air di pantai. Ayo Mas Arga, paksa Aina menarik Arga. Agar jangan berteduh terus, mereka sudah di pantai dan harus menikmati ciptaan Tuhan. Iya. Arga pun menuruti Aina masuk ke dalam air. Aina yang iseng mencipratkan air ke wajah Arga. Arga pun membalas Aina. Mereka pun saling bermain air sambil tertawa-tawa. Arga menghembuskan nafasnya kasar. Ia datang ke pantai untuk menenangkan diri, tapi malah kenangan saat bersama Aina yang masih terekam jelas. Sudah beberapa hari ini ia memantau Aina, tapi tak menemui titik terang. Aina seperti hilang di telan bumi. Setelah Aina pergi begitu saja saat itu, Arga masih terus memantaunya, berharap Aina bisa melihat ketulusannya. Arga kembali menghembuskan nafas kasar. 2 minggu cutinya sia-sia sudah. Apa aku harus merelakanmu? Arga menatap laut sejauh mata memandang hanya lautan yang terbentang. Mas, jangan siram aku terus. Biarin aja, kamu iseng sih. Aina dan Alex sedang bermain air di pantai. Mereka saling menyipratkan air lalu berlari dan tertawa bahagia. Alex mengejar Aina dan memeluk wanita itu seraya memutar-putar tubuh istrinya. Deburan ombak sedang pun menerpa tubuh mereka. Haduh mas, Aina mengusap matanya. Kamu gak apa? Tanya Alex khawatir sambil mengusap wajah cantik itu. Sudah, gak apa mas, tadi kelilipan. Sini, Alex akan membantu dengan meniup mata Aina. Sudah mas, gak apa kok, Aina menahan pria itu. Alex membuka lebar mata Aina. Aku mencintaimu, ucapnya lalu meniup mata Aina, lalu melakukan hal seperti itu pada mata Aina yang satu lagi. Apaan itu mas? Tanya Aina menggeleng. Ada saja kelakuan suaminya. Anggap saja itu mantra, biar kamu makin cinta dan sayang padaku. Senyum Alex mengembang tulus membuat hati Aina berdebar. Sayang, Alex jadi gemas. Aina kembali menyiprat dirinya. Awas kamu ya, Sambil tertawa, Alex membalas keisengan istrinya. Aina, batin Arga melihat wanita yang sedang bermain air bersama seorang pria. Arga mengucek matanya. Mungkin pemandangannya salah, lantaran tadi sempat memikirkan Aina. Arga meremas tangannya, rasa marah, cemburu, tidak senang, kecewa seolah jadi satu paket komplit. Apalagi saat melihat dengan jelas, Aina begitu sangat bahagia bersama suami dadakannya tersebut. Aku harus membuat perhitungan.
Benar apa yang dikatakan orang-orang. Saat ada yang beli kulkas, entah siapa yang kedinginan. Saat ada yang beli kompor, entah siapa yang kepanasan. Begitulah yang dirasakan Arga saat ini. Melihat Aina dengan suami dadakannya tampak begitu bahagia. Ia merasa tidak terima dan sakit hati. Amarahnya membludak menguasai hati dan pikiran. Apa yang telah dilakukan Alex pada Aina? Hingga hubungan 5 tahun mereka seperti tak berarti. Bahkan belum ada sebulan pernikahan itu, Aina sudah mendapatkan pria asing dalam hatinya. Mencapakan dirinya seperti sampah. Arga tahu, ia melakukan kesalahan fatal yang melukai wanita itu. Tapi apa cinta mereka yang telah terajut selama ini tak bisa memaafkan kesalahannya? Arga berdiri di bibir pantai sambil melipat tangan di dada. Kedua netra tajam itu tak lepas menatap kedua orang yang sedang dimabuk cinta. Dua orang yang seolah menganggap dunia ini hanya milik berdua tanpa peduli pada sekitarnya, termasuk pada perasaannya saat ini. Aina yang sedang bermain air tiba-tiba berhenti saat kedua matanya menatap sosok pria itu. Pria yang menatapnya dengan pandangan tak senang seolah menangkap basah perselingkuhan. Hati Aina kembali bergemuruh, ia kembali mengingat saat-saat itu. Saat yang begitu menyakitkan bagi Aina. Melihat Aina diam dengan sorot mata tak senang, Alex pun melihat ke arah pandang sang istrinya. Apa yang membuat ekspresi Aina seperti itu? Orang itu lagi. Karena itu. Alex berjalan untuk segera menghampiri dan memberikan pelajaran pada Arga. Sepertinya Arga begitu niat kembali pada Aina, hingga orang itu sangat tahu dimanapun keberadaan mereka dan selalu membayangi seperti hantu. Alex tak habis pikir dengan orang itu, yang selalu mengejar Aina. Apa yang diharapkannya? Kembali pada Aina. Itu mustahil, Arga. Mas, jangan. Ucap Aina pelan, menahan lengan Alex. Sungguh, Aina sudah tak mau berurusan dengan Arga lagi. Baginya Arga hanya masa lalu yang telah berlalu, sehingga biarkanlah yang lalu pergi berlalu. Mas, ayo kita ganti pakaian, ucap Aina menggandeng Alex untuk segera pergi dari tempat itu. Alex hanya bisa menuruti. Melihat Aina yang sudah tak mau menanggapi Arga, setidaknya itu membuat hatinya lega. Aina, panggil Arga. Panggil Arga kembali. Tapi panggilan itu hanya dianggap angin lalu. Aku ingin bicara sebentar sama kamu. Arga pun berjalan menghampiri keduanya. Maaf, aku tidak mengenal Anda, ucap Aina datar dan sorot mata sangat dingin. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi menggandeng Alex. Arga hanya terpaku tak percaya pada apa yang didengar dan dilihatnya. Wanita itu bahkan sudah tak mau lagi mengenalnya. Sebenci itukah Aina pada dirinya? Tidak bisakah hubungan mereka diperbaiki? Apa tak ada lagi kesempatan untuknya? Mas, iya. Jawab Alex melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Ia melihat dari spion apa ada yang mengikuti mereka. Kita pindah saja, Mas, ucap Aina menoleh pada Alex. Pria itu melihat Aina sejenak lalu kembali fokus pada jalanan. Wajah istrinya begitu sedih. Kamu mau pindah kemana, sayang? Tanya Alex lembut. Ia akan menuruti Aina. Istrinya pasti tak nyaman terus dibuntuti oleh orang itu. Ke tempat yang aman, yang dia nggak bisa kesana, Mas, ucap Aina pelan. Berharap Alex bisa mengerti. Kemana itu? Tanya Alex kembali. Mungkin luar kota atau ke luar negeri. Tapi apa mau? Aina berpisah dengan kedua orang tuanya. Otak Aina berpikir ke tempat yang tak mungkin Arga bisa datangi. Ke Mars, Mas. Apa? Alex kaget mendengar apa yang Aina katakan. Ke planet Mars maksud kamu? Tanya Alex memastikan apa yang didengarnya tak salah. Aina mengangguk membuat Alex jadi tertawa. Kamu mau ngapain sampai sana? Apa nggak takut bertemu alien? Tanya Alex menggelengkan kepala. Ada-ada saja yang dipikirkan istrinya. Dia muncul terus sih, Mas. Seperti hantu loh. Aina menyadari Arga yang selalu tahu di mana keberadaannya. Alex mengelus kepala Aina sebentar, lalu menggenggam tangan Aina. Kita nggak usah pindah, aku yang akan memindahkan dia. Aina masih melihat Alex. Kita akan usir orang itu dari kampung ini, ucap Alex penuh penekanan. Aina malah tertawa mendengar ucapan Alex. Tapi Mas, biarkan sajalah. Kalau Arga dipindahkan, kasihan orang tuanya juga. Mamanya itu sedang sakit. Pasti sedih jika berpisah dari anaknya. Ujar Aina teringat orang tua Arga yang sangat baik dan menyayanginya.
Kedua orang tua Arga terus meminta maaf ya, menyesal tak bisa mendidik putra mereka, sehingga melakukan hal yang menyakitkan baginya. Alex tampak berpikir, Aina terlalu baik. Oh iya, apa Mona masih sering menghubungi Mas? Tanya Aina kini serius. Mona dan Arga sama-sama masa lalu yang selalu membayangi mereka. Enggak, aku sudah memblokir nomornya. Ucap Alex memberikan ponselnya pada Aina agar Aina dapat melihat sendiri. Tapi di kantor pas Alex ketemu dia kan, Aina jadi merasa jealous. Aku gak pernah ketemu dia. Jujur Alex apa adanya, semenjak menempatkan security di depan ruangannya, tak pernah lagi Mona sembarangan masuk ke ruangannya. Aina memajukan bibir sambil menganggukkan kepala, seolah percaya pada ucapan sang suami. Sayang, aku mengatakan yang sebenarnya, tegas Alex melihat wajah Aina penuh keraguan. Aku gak ada bilang apapun loh mas. Tapi wajah kamu itu pasti mikir negatif. Aku percaya mas Alexku ini loh, pria setia dengan sejuta pesona. Kode Aina mengedipkan sebelah matanya. Jelas dong, suami kesayangannya siapa coba? Ucap Alex bangga, membuat Aina terkekeh. Mona tersenyum bahagia saat pria tampan itu berjalan menghampirinya. Hai Mon, ini untuk kamu, ucap Alex memberikan bunga yang tadi sempat disembunyikan di belakang punggungnya. Terima kasih Lex, ucap Mona bahagia. Alex memberikan bunga, membuat hati dan perasaannya berbunga-bunga. Tapi tiba-tiba Mona tersentak dari lamunannya. Ternyata ia hanya berhayal. Mona melihat Alex yang sedang berbicara serius dengan Joe. Tak berada jauh darinya. Mata Mona tak lepas menatap pria itu. Alex banyak perubahan. Pria itu semakin hari makin tampan. Tampak gagah dan sangat berwibawa dan yang membuat Mona sedih bercampur kesal karena aura bahagia jelas terpancar di wajah pria itu. Apa Alex begitu bahagia menikah dengan Aina? Sudahlah Mon, Rani menepuk pelan bahu Mona dari belakang. Aku yakin suatu hari nanti kau pasti bertemu dengan pria yang lebih baik darinya. Timpal Rani lebih lanjut. Sebagai teman baik, ia tak mau Mona menjadi duri dalam pernikahan Aina atau pernikahan siapapun. Mona tak boleh tenggelam dalam penyesalan. Penyesalan setelah menyia-nyiakan Alex, hingga pria itu memilih mundur dan berpaling pada wanita lain. Apa bagusnya temanmu itu? Tanya Mona mencibir. Arga berjalan menuju ruangannya, wajahnya tampak kusut dan sangat tak bersemangat. Cuti 2 minggu yang diambilnya hanya sia-sia saja. Aina sudah tak tergapai lagi. Arga, apa maksud kamu? Tanya Aca begitu pria itu masuk. Arga melihat sekilas lalu berlalu menuju meja kerjanya. Arga, pergi Aca kesal. Selama cuti, kamu kemana saja? Kamu gak pulang ke rumah ataupun ke rumah orang tuamu? Sebenarnya kamu kemana Arga? Aca melampiaskan rasa kesal pada pria yang kembali muncul ke permukaan setelah selama 2 minggu hilang bagai ditelan bumi. Arga tak menggubris, ia akan memulai pekerjaannya saja. Arga, kamu anggap aku apa? Aku istrimu. Aca benar-benar kesal pada sikap pria itu. Keluarlah, Arga mengkibas-kibaskan tangannya. Aku sudah mengajukan pergantian sekretaris. Ia tak mau selalu melihat Aca. Arga, bentak Aca kesal. Diam kau, pria itu membentak Aca dengan wajah merah menahan emosinya. Bicara dengan wanita itu gak bisa pelan. Meski pakai otot. Aca jadi pucat, Arga membentaknya. Wajah Arga sungguh mengerikan, seakan mau mengkulitinya hidup-hidup. Aku sudah jelas katakan padamu, aku terpaksa menikah denganmu hanya sampai anak itu lahir. Pria itu kembali mengingatkan akan hal itu. Jadi, jangan mengharap apapun dariku. Saat bayi itu lahir, aku akan membawanya dan segera menceraikanmu. Jelas Arga kemudian, ia pun bangkit dan segera keluar ruangan. Arga, Aca mengekori Arga. Apa kita tak bisa hidup layaknya pasangan suami istri pada umumnya? Arga menghentikan langkahnya. Kau mau seperti itu? Aca mengangguk. Apa kau kira kau berhak diperlakukan seperti itu? Kau itu wanita licik. Arga melihat Aca dengan tatapan menjijikan. Aca terdiam. Ucapan Arga sungguh menyakitkan. Arga, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu gak mencoba menerima aku? Aca mengatakan hal itu sambil mengejar Arga yang melangkah begitu cepat. Ia sudah ketinggalan jauh dari pria itu. Sepatu hak tinggi Aca menghalangi langkahnya. Ia terpeletok saat menuruni tangga.
Hal itu membuatnya tak bisa menahan keseimbangan dan terjatuh terguling-guling menuruni tangga. Darah? Ah! Arga membalikkan badan saat mendengar suara teriakan. Ia melihat orang-orang di kantor itu bergumun di bawah tangga. Karena penasaran, Arga menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Arga tersenyum samar melihat Aca pingsan dengan bersimpah darah. Apa dia keguguran? Itu sangat bagus. Bersambung.